Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berada di awal tahun 2025. Bersukacitalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan semata kita boleh tiba di tahun anugerahnya tahun 2025. Melalui kesempatan ini mari kita belajar dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur oleh perkenan Tuhan, kami boleh tiba di tahun 2025. Di awal tahun ini, kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua. Roh Kudus-Mu lah yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan diberikan kemampuan melaksanakan kebenaran firman ini. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita persiapkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagian Alkitab ini akan saya bacakan bagi kita semua. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Di minggu pertama tahun 2025 ini, coba simak kalimat mutiara ini. Pilihan yang kamu buat hari ini menentukan hari esokmu. Pilihlah dengan bijak. Sekali lagi saya bacakan. Pilihan yang kamu buat hari ini akan menentukan hari esokmu. Pilihlah dengan bijak. Saudara, hari esok ternyata sangat dipengaruhi oleh setiap keputusan yang kita ambil. Pilihan yang kita tentukan, yang kita pastikan hari ini. Semuanya itu mempengaruhi seperti apa hari esok kita. Seperti apa masa depan kita. Salah pilih itu berakibat fatal bagi kehidupan kita. Hidup kita bisa berantakan jika kita salah pilih. Masa depan kita bisa hancur jika kita salah pilih. Karena itu berhati-hatilah dalam hal memilih. Sebab itu sangat menentukan, sangat mempengaruhi masa depanmu. Sebaliknya, jika engkau benar dalam memilih, hidupmu pasti bahagia. Cobalah kita menengok ke belakang. Saya sangat yakin ada pilihanmu yang engkau sesali, dan ada pilihanmu yang engkau syukuri. Nah, agar hal itu tidak terjadi lagi, bijaklah dalam memilih. Di awal tahun 2025 ini, bijaklah dalam memilih. Saya pernah berjumpa seorang pria yang telah menikah. Dia berkata telah salah memilih pasangan hidupnya. Dia menyesal atas pilihannya. Saya juga pernah berjumpa dengan seorang sahabat. Dia berkata menyesal telah memilih pulang kampung. Cerita yang semacam ini bisa saja pernah Anda dengar. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena itu sebelum Anda menyesal nantinya, pikirkan baik-baik pilihan Anda. Sebab setiap pilihan yang Anda ambil
itu menentukan seperti apa masa depanmu. Contoh sederhana begini, saudara sekalian. Orang yang memilih menolak uang sogok ratusan juta, itu lebih nyaman hidupnya daripada orang yang memilih menerima uang sogok itu. Jika aparat hukum mengetahuinya dan menyelidikinya, yang menerima sogok itu bisa masuk pengadilan dan dipenjara, sedangkan yang tidak menerima uang sogok itu hidupnya aman, bahagia. Kitab Mazmur yang kita baca saat ini sesungguhnya memperhadapkan kita pada dua pilihan. Yang pertama, jalan orang benar. Yang kedua, jalan orang fasik. Saudara paham tidak apa yang dimaksud dengan orang benar dan apa yang dimaksud dengan orang fasik dalam kitab Mazmur ini? Jika kita memeriksa kamus bahasa kita tahu bahwa orang benar adalah orang yang memiliki kelurusan hati dan kejujuran. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang benar. Orang yang lurus hatinya itu adalah orang benar. Itu menurut kamus bahasa kita. Berbahagialah orang yang selama ini jujur menjalani kehidupan, yang selama ini lurus hatinya. Itu adalah orang benar. Sedangkan orang fasik, menurut kamus bahasa kita, orang yang tidak peduli pada Tuhan, atau buruk kelakuannya, atau orang jahat. Nah, dalam bahasa Ibrani, orang benar itu disebut sadikim. Artinya orang beriman, orang yang adil, orang yang benar. Sedangkan orang fasik dalam bahasa Ibrani-nya resaim. Artinya orang yang tidak beriman, orang yang jahat. Nah, jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik itu berbeda. Tidak sama. Kitab Mazmur yang kita baca saat ini memperhadapkan kita pada dua pilihan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, dari dua jalan ini, manakah jalan yang terbaik? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 1. Mazmur dalam bahasa Israel, Tehillim, artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Ketika kata ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, psalmos, artinya menjadi nyanyian pujian yang diiringi alat musik. Jadi kalau ada orang yang menyanyi, memuji Tuhan, dan itu diiringi oleh alat musik, itu namanya Mazmur. Itu namanya Mazmur. Jika demikian adanya, maka kita mengerti dua hal. Yang pertama, semua syair dalam kitab Mazmur adalah nyanyian. Hanya saja kita tidak bisa menyanyikannya. Mengapa? Karena notasinya sudah tidak ditemukan lagi. Yang kedua, nyanyian pujian bagi Tuhan dapat kita temukan di beberapa suku bangsa. Bahkan dalam gubahan seniman masa kini kita menemukan nyanyian itu. Jadi Mazmur itu sesungguhnya bukan hanya ada di Israel, tetapi di berbagai belahan bumi ini kita berjumpa dengan yang namanya Mazmur. Kitab Mazmur yang tertua itu ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi. Dan kitab Mazmur itu banyak ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ditulis oleh Raja Daud. Dan Mazmur yang paling muda atau yang paling akhir ditulis adalah Mazmur 137. Itu ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Mazmur pasal 1 yang kita baca saat ini memiliki pesan yang luar biasa. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita cara hidup orang benar dan cara hidup orang fasik, serta akhir hidup mereka. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang Israel memahami benar itu bukan berarti suci tanpa celah. Ya. Orang benar itu bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi orang benar itu adalah orang yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Orang benar itu orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, contoh orang benar dalam Alkitab adalah Abram.
Abram adalah contoh orang benar. Nah, apakah Abram tidak pernah berbuat salah? Alkitab bersaksi Abram juga sama dengan kita. Dia pernah melakukan kesalahan ketika dia berada di hadapan Firaun, Raja Mesir. Dan ditanyakan siapa yang bersama-sama dengan dia. Sarai, istrinya, disebut oleh Abram di hadapan Raja Firaun sebagai adiknya. Nah, di sini Abram berbohong. Jadi orang benar bukan berarti dia tidak luput dari kesalahan. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Seperti Abram, dia berbohong di hadapan Firaun. Dia katakan, ini bukan istri saya, ini adalah adik saya. Mengapa dia berbohong? Karena dia takut. Jika dia memberitahu bahwa Sarai adalah istrinya, orang Mesir akan membunuh dia dan mengambil Sarai menjadi istri mereka. Nah, ini mencemaskan hati Abram. Demi untuk menyelamatkan nyawanya, Abram berani berbohong. Dan fakta yang seperti ini, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Demi keselamatan diri kita, acap kali kita berbohong. Nah, ini kesalahan yang pernah dilakukan oleh Abram. Nah, Abram juga pernah melakukan kesalahan ketika dia mengusir istrinya Hagar dan anaknya Ismail keluar dari rumahnya. Jadi orang benar itu adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Mereka pernah melakukan kesalahan, mereka pernah melakukan kekhilapan, tetapi mereka tidak pernah melepaskan keyakinannya kepada Tuhan, dan mereka tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Orang benar itu bisa salah, dan itu manusiawi, tetapi dia tidak pernah berhenti mengikuti kehendak Tuhan. Nah, orang fasik sebaliknya, ketika mereka salah, mereka tidak datang kepada Tuhan. Itu hal pertama yang kita pelajari dari Mazmur pasal 1 ini. Yang kedua, orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1 bacaan kita. Itu artinya orang benar itu dia punya prinsip hidup, berpegang pada kebenaran. Nasihat orang fasik tidak diikutinya. Dia lebih mengikuti kebenaran firman Tuhan daripada dia mengikuti nasihat orang fasik. Setiap hari dia menyeleksi setiap nasihat yang dia dengar. Dan dia hanya mengikuti nasihat yang sesuai dengan kebenaran kitab suci. Orang benar selalu selektif dalam hal mengikuti nasihat. Karena setiap nasihat dikajinya apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Yang ketiga, orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi dia menolak berada di jalan yang tidak benar. Nah, jalan yang dimaksud di sini adalah cara hidup. Jadi cara hidup orang berdosa tidak diikutinya. Nah, siapakah orang berdosa itu? Orang berdosa adalah mereka yang memilih hidup mengikuti keinginannya daripada mengikuti keinginan Tuhan. Orang benar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang menganggap dirinya lebih hebat, dan karena itu dia memandang enteng orang lain. Nah, itulah kumpulan pencemooh. Suka merendahkan orang, suka mengejek orang, suka meremehkan orang. Orang benar tidak mau mengejek orang. Orang benar menghormati orang, menghargai orang, dan memuliakannya. Itu gaya hidup orang benar. Karena itu orang benar tidak mau menghabiskan waktunya bersama ada dalam kumpulan pencemooh. Yang keempat, orang benar kesukaannya atau hobinya adalah firman Tuhan. Itu jelas terlihat dalam ayat 2 bacaan kita. Di sini disebut, tetapi yang kesukaannya atau hobinya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara paham apa yang dimaksud dengan Taurat? Taurat itu diterjemahkan dari bahasa Israel, Torah, artinya pengajaran. Jadi orang benar, dia punya kesukaan, dia punya hobi adalah mendengar pengajaran dari Tuhan. Jika Anda punya hobi, punya kesukaan, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan melaksanakan isi Alkitab,
itu adalah ciri hidup orang yang benar. Sedangkan orang fasik sebaliknya. Kalau kita membandingkan dengan cara hidup orang benar, orang fasik sebaliknya. Orang fasik itu tidak punya prinsip hidup. Disebutkan di dalam ayat yang keempat, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak punya prinsip hidup. Mengikuti arus. Lebih suka nyaman daripada bersitegang mempertahankan kebenaran. Itulah orang fasik. Bahkan mereka tega mengorbankan sesamanya. Sekarang mari kita lihat apa kata pemazmur tentang kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Pada ayat yang ketiga, digambarkan dengan indah di situ bagaimana sesungguhnya jalan hidup orang yang benar itu. Disebutkan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kalau ada pohon di tepi aliran air, akarnya itu pasti merambat dan masuk ke air. Dengan demikian, pohon itu tetap subur. Pohon itu tidak layu. Nah, orang benar seperti itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak ingin berhasil dalam hidupnya? Kita semua pasti ingin berhasil dalam hidup kita. Nah, di sini kita menemukan sebuah rahasia yang disampaikan oleh pemazmur. Jika kita ingin berhasil, maka kita harus hidup sebagai orang benar yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya, yang hobinya adalah mendengar dan melaksanakan pengajaran dari Tuhan. Jika itu kita lakukan, maka kita akan berhasil dalam hidup kita. Jika kita menghendaki ada banyak buah-buah kebaikan dari kehidupan kita, mari kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, menjalani kehidupan sebagai orang yang benar. Nah, orang fasik sebaliknya digambarkan di sini pada ayat yang keempat dan kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik disebut di sini orang berdosa. Di atas disebut orang fasik itu pencemooh. Jadi orang yang suka berbuat jahat dan suka merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek orang lain, itu adalah sikap dan tindakan orang fasik. Dan jika itu dilakukan terus-menerus, perhatikan ayat penutup, ayat 6 bacaan kita. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang benar diketahui oleh Tuhan. Jika Tuhan tahu jalan orang benar, Tuhan pasti memberkatinya. Tetapi jalan orang fasik disebut di sini menuju kebinasaan. Jadi akhir dari perjalanan orang fasik adalah tidak menyenangkan. Bukan happy ending, tetapi benar-benar menuju kebinasaan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Menjalani kehidupan di tahun 2025, kita diperhadapkan pada dua pilihan ini. Apakah kita mau menjalani kehidupan sebagai orang benar, ataukah kita menjalani kehidupan sebagai orang fasik? Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita petik sebagai pelajaran bagi kita dalam menempuh kehidupan ini? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, soal kebahagiaan. Pada ayat 1 bacaan kita disebut, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, Mazmur ini dengan tegas menyebut siapa yang berbahagia dan berhasil dalam hidupnya.
ternyata adalah orang benar. Orang benar yang dimaksud orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Di dunia ini ada nasihat yang kelihatannya baik dan benar. Misalnya ada banyak jalan menuju surga. Nasihat ini kelihatannya baik, baik sekali. Jadi semua agama dipandang menuntun orang agar memasuki surga yang kekal, surga yang membahagiakan bagi banyak orang. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah Alkitab mengajarkan demikian? Kalau kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana Yesus mengucapkan kalimat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Garis bawahi kalimat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, hanya melalui Yesuslah kita bisa jumpa Bapa surgawi. Jadi, jalan menuju Bapa yang taktanya ada di surga itu adalah melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga. Ini adalah berita yang menyukacitakan hati kita. Karena itu waspadalah, jagalah diri kita agar kita tidak mengikuti nasihat orang fasik. Sebab nasihat orang fasik pasti menjerumuskan diri kita. Pasti membuat kita tidak bahagia. Teman yang baik, dia memberi nasihat demi kebaikan kita. Teman yang tidak baik, memberikan nasihat yang menjatuhkan kita. Karena itu, hati-hatilah dalam bergaul. Teman yang baik, nasihatnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Tetapi ada teman yang tidak baik, nasihatnya pasti mau menjatuhkan kita. Tidak mudah bagi kita mengenal orang fasik atau orang jahat. Sebab ada orang yang bermuka dua. Di depan kita dia manis, tapi di belakang kita dia menikam. Ada juga fakta pagar makan tanaman. Artinya ada teman kita yang begitu kita percayai, tapi pada akhirnya menikam kita. Karena itu waspadalah. Kita bisa saja memberikan kepercayaan terhadap seorang, tetapi pengawasan itu harus tetap berjalan. Orang fasik itu kelihatannya baik dalam berkata-kata, baik dalam memberikan nasihat, tetapi ujungnya menghancurkan kehidupan kita. Jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin diberkati, jangan ikuti nasihat orang fasik. Itu kata firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yang harus kita ikuti bukan nasihat orang fasik, tetapi Taurat Tuhan atau pengajaran Tuhan. Ya, itu yang kita ikuti. Belajarlah dari dalam Alkitab. Kebahagiaan hidup kita alami jika kita menjadikan hidup kita mengikuti nasihat Tuhan dan bukan mengikuti nasihat manusia, mengikuti nasihat orang fasik. Nah, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu yang berbahagia. Jadi firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita jika kita ingin bahagia. Nasihat orang fasik, engkau mempunyai kemampuan untuk bahagia. Tetapi nasihat Tuhan, Tuhanlah yang membuatmu bahagia ketika engkau taat pada firman-Nya. Jadi subjek kebahagiaan adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Saudara, gereja merupakan pemberita pengajaran Tuhan. Pertanyaan evaluatif bagi kita, apakah gereja telah menjadi pemberita pengajaran Tuhan dengan baik? Gereja akan bertumbuh jika berfokus pada pemberitaan pengajaran Tuhan. Sayang sekali, kadang gereja lebih memprioritaskan pembangunan fisik daripada pembangunan manusianya. Yang kedua, soal hobi. Masing-masing kita punya hobi yang bisa saja sama, bisa saja berbeda. Ada orang yang punya hobi memancing. Ada orang yang tidak suka memancing, tapi dia punya hobi bermain sepak bola. Ada yang punya hobi bermain badminton. Ada yang punya hobi memanjat pohon. Ada yang punya hobi berkebun. Ada yang punya hobi melakukan perjalanan jauh. Nah, hobi kita bisa saja sama, bisa saja berbeda.
Tetapi ada satu hal, hobi yang disebutkan dalam kitab suci Mazmur pasal 1. Hobi itu atau kesukaan itu adalah hobi atau kesukaan orang benar, yaitu Taurat Tuhan. Dia suka dengan Taurat Tuhan. Dia mempelajari Taurat Tuhan atau pengajaran Tuhan, dan dia mendalaminya dengan baik, kemudian dia melaksanakannya. Itu hobi, itu kesukaan orang benar. Nah, pertanyaan baik kita adalah, apakah engkau punya hobi membaca Alkitab? Apakah engkau punya hobi mendalami isi Alkitab? Untuk dunia sekarang, lebih mudah kita belajar Alkitab dibandingkan tempo dulu. Karena dunia sekarang ada internet, pengetahuan Alkitab dapat kita telusuri di sana. Tergantung kita, apakah kita hobi atau tidak. Apakah kita punya kesukaan, punya hobinya orang benar. Pertanyaan ini diajukan kepada kita sebagai catatan evaluatif bagi kita. Apakah kita telah bertumbuh sebagai orang benar di hadapan Tuhan? Kalau orang punya hobi, dia pasti mencintai hobinya. Dan dia melakukan apa yang menjadi hobinya itu dengan sukacita. Kalau kita punya hobi firman Tuhan, maka kita pasti akan mendalami kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh cinta dan dengan penuh sukacita. Saya berharap di tahun 2025 ini kita menjadikan membaca Alkitab, merenungkan dan melaksanakannya sebagai hobi kita. Alkitab itu harus dibaca dan direnungkan. Jangan di saat engkau sakit baru engkau ingat Alkitab dan meletakkan Alkitab itu di bawah bantal. Itu tidak ada guna. Alkitab itu harus dibaca baru berguna bagimu. Jangan nanti engkau mati kemudian Alkitab itu diletakkan di dalam peti jenazah. Itu tidak ada gunanya. Alkitab itu berguna ketika engkau masih hidup, membaca dan melakukan isi dari kitab sucimu. Itu berguna. Karena itu selagi kita masih hidup, gunakan waktu yang ada. Jadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai kesukaan kita, sebagai hobi kita. Yang ketiga, jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Perhatikan ayat yang ke-6. Menuju kebinasaan. Ini peringatan keras dari Tuhan kepada kita. Di tahun 2025 ini, mari kita bertumbuh sebagai orang benar. Menjauhi perbuatan jahat terhadap sesama. Membantu sesama kita untuk bangkit. Bukan meremehkan, bukan mengejek, bukan menjatuhkan mereka. Ingat, ketika kita meremehkan orang, ketika kita menindas orang lemah, mereka punya pencipta, yaitu Tuhan. Dan Tuhan berpihak kepada orang yang tertindas. Dua orang yang tertindas didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan bertindak menyelamatkan mereka. Karena itu dalam menjalani kehidupan, jangan suka menindas sesama. Jangan suka merendahkan sesama. Jangan suka mengejek sesama. Sebab mereka adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Yang harus engkau hormati, yang harus engkau hargai, yang harus engkau perlakukan secara manusiawi. Berbahagialah engkau jika engkau menjadi berkat bagi sesama. Berbahagialah engkau jika di sepanjang tahun 2025 ini engkau tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kita semua adalah umat kesayangan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk memberkati dan bukan mengutuk. Selagi kita hidup, gunakan mulut kita untuk memberkati orang. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat menjalani tahun 2025 dalam sebuah keyakinan Tuhan menuntun dan menyertai. Tuhan ada bersama-sama dengan kita sebab Dia adalah Sang Immanuel. Amin.